Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami Prof Dr. Yulen Azhari, SOSI SHMH yang selalu mengajak kepada semua anak negeri ini untuk berdoa, memohon kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan kuasa kepada kita semua. Jadi yang memberikan kuasa kepada kita semua itu Allah, Tuhan, bukan manusia ya. Insya Allah kita jangan lupa berserah diri dan jangan lupa juga berusaha, karena uang tidak akan datang. Uang tidak akan datang dengan sendirinya kalau kita tidak berusaha. Maka Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali yang bersangkutan itu untuk berusaha merubah dirinya atau untuk mencari rezeki di mana kira-kira atau di mana ada peluang mendapatkan sesuatu, mendapatkan rezeki, mendapatkan uang sehingga kita bisa menafkahi keluarga kita. Hadirin yang berbahagia, mengenai Ananda Lanang, anak lanang kita ini, Farel Prayoga, beliau semoga selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang terus dari Allah dan mendapatkan kasih sayang bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih mak-mak Falop yang hadir pada saat ini, bapak-bapak Falop, semua yang kita muliakan, semua masyarakat Indonesia dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Generasi muda seharusnya juga mengikuti jejak-jejak putra bangsa yang telah berhasil dan mempunyai talenta yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan dan cita-cita itu tidak hanya kita bisa melangkah sendiri, pasti akan ada peran orang lain. Dalam hal ini dukungan orang-orang di sekitar kita. Harapannya kita doakan Pak Joko dan Ibu Siti, begitu juga ibu kandung Farel harus menjalin komunikasi yang bagus dengan Ananda Farel Prayoga. Karena Farel Prayoga ini sangat mempunyai cita-cita yang sangat tinggi, cita-cita yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini Pak Joko dan Ibu Siti harus mendukung ya. Harus mendukung. Bagaimana caranya mendukung dan bisa mensupport Ananda Farel Prayoga? Diberikan motivasi yang baik. Jadi jangan berbicara kira-kira yang membuat kisruh, yang mengganggu ketenangan Farel Prayoga. Apa sih yang dikatakan mengganggu ketenangan Farel Prayoga? Misalkan janganlah memberikan informasi di khalayak umum, di media dan seterusnya yang kira-kira yang memicu konflik, yang sekiranya ini poin ini Farel Prayoga akan protes nih, seperti itu. Nah, itu jangan diutarakan. Bagus cukup hanya memotivasi. Ayo nak, semoga Ananda Farel sehat. Bapaknya bisa mendukung dengan doa, ibu Siti juga hanya mendukung. Apapun yang terjadi, Ananda anak Farel, anak lanang saya, gitu-gitu kira-kira kan. Kejarlah cita-cita yang setinggi-tingginya, kejarlah kuliah yang setinggi-tingginya, dan jangan mudah terprovokasi dengan hal-hal berita-berita yang buruk dan berita-berita yang menyesatkan. Ayo Ananda Farel cepat kejar cita-cita dan selalu berusaha. Semoga Ananda Farel Prayoga, semoga Farel banyak rezekinya ya Rel, kira-kira sehat terus ya Rel, jaga kesehatan, banyak minum air putih. Nah, kira-kira gitu nasihat orang tua kepada anak ya, sehingga anak itu akan termotivasi dengan baik. Kenapa kita harus berkonflik, kita harus ya saling menyalahkan? Alangkah bagusnya kalau segala sesuatu itu kita gapai dengan mulus, tidak ada masalah
dengan orang-orang di sekitar kita, baik orang tua, sepupu ataupun uh, dengan manajer yang membesarkan kita, yang membesarkan karir kita. Ini salah satu langkah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena mohon maaf, apa sih yang kita cari? Sebenarnya yang kita cari itu bisa didapatkan dengan kondisi damai. Jadi tidak harus dengan berkonflik. Kita bisa viral dengan kedamaian, apa mau viral dengan kekonflikan, tinggal pilih ya. Nah, segala sesuatu tergantung dengan oknumnya, masyarakatnya, umatnya. Tinggal pilih apakah mau viral dengan prestasi ataupun viral dengan sensasi. Nah, kalau Ananda Farel Prayoga ini dia viral dengan prestasi karena keahliannya di dalam membawakan sebuah lagu, membawakan sesuatu lagu itu bisa diterima oleh masyarakat di Indonesia, bahkan di dunia ini. Lantunannya juga sangat merdu, dan mendengarkan lagu-lagu Farel, orang terketuk hatinya yang tadinya lesu, tadinya tidak punya semangat, tetapi setelah mendengarkan suguhan lagu-lagu Farel Prayoga, kita semua menjadi senang, menjadi terhibur. Yang tadi malas berangkat kerja, setelah dengerin lagu itu bergegas ya, berburu-buru untuk ke tempat kerja. Bahkan di mobil pun mendengarkan lagu-lagu Farel seperti itu ya, menjadi semangat, menjadi benar-benar termotivasi. Nah, itu Farel Prayoga dalam hal ini mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karyanya dapat memberikan motivasi semangat yang tinggi kepada masyarakat Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia. Ini adalah celah-celah pahala. Jasa kita itu tidak harus berupa diukur dengan uang ya. Petunjuk, pendapat seperti kita, para ulama, para ustadz, ustazah, para tokoh masyarakat, tokoh budayawan, dan semua orang-orang yang mempunyai ya hati untuk berbagi ilmu, berbagi petunjuk, itu adalah mulia banget. Ibarat kita itu memberikan sesuatu kepada saudara kita, kepada orang lain. Nah, ini ikan, jadi bukan dikasih ikannya, cari dulu kailnya, beliin kail. Nah, nanti ini kailnya, silakan cari ikan di lautan atau di sungai atau di mana ya, di balong seperti itu ya. Nah, kalau ini ikan dia pakai kail, dia akan banyak dapat ikan, mulai dari 1, 2, 3, 10 sampai ratusan, bahkan ribuan ikan dia bisa jual. Harganya dapat harga yang bagus, itu bisa ngasih makan keluarganya, bisa makan anak, ngasih makan istri, dan seterusnya. Bisa dijual ikannya, bisa biaya untuk kuliah, seperti itu. Kalau kita kasih ikan, ini ikannya. Udah ikan dimakan, mungkin dengan nasi sepiring atau semangkok, udah habis. Tetapi kalau kita kasih kailnya, insya Allah itu akan abadi, seumur hidup sampai mati, sampai kita tua, sampai kita jadi kakek-kakek dan kita jadi nenek-nenek. Kail itu akan sangat berguna untuk masa depan seseorang. Jadi dengan berbagai macam cara, kalau kita ingin berbuat baik kepada sesama umat manusia, tidak melihat dari latar belakang apapun, baik latar belakang agama, latar belakang culture, budaya, ras, bahasa, dan warna kulit, seterusnya. Kalau kita memberikan kail itu intinya kita memberikan ilmu. Sama kayak ulama, ustadz atau ustazah yang meluruskan seperti ini, kita memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada Farel Prayoga. Karena kita meninggal itu hanya membawa 3 perkara. 1, doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh itu bukan hanya doa, nggak ada aturannya doa anak kandung yang soleh, enggak.
Doa anak yang soleh itu doa anak-anak yang pernah kita berikan ilmu. Dia mendoakan kita, mau anak dari di wilayah kita, anak kita sendiri, anak di luar negeri sana yang pernah kita berikan ilmu, yang pernah kita motivasi, dia mendoakan kita, itu doa anak yang soleh. Yang kedua yang kita bawa itu adalah sedekah, jadi infak kita. Misalnya kita ketemu di toilet orang yang bersihkan toilet, dalam hal ini cleaning service ya, atau OB, kita kasih uang 50.000 atau 100.000. Karena mereka itu ini loh, misalnya ketemu di musola ya, apalagi masjid. Masjid musola itu adalah tempat ibadah. Kita ada nggak kita memberikan kepada cleaning service OB uang yang merah, jangan yang 2.000 terus. Kadang-kadang mereka tuh udah sangat luar biasa memberikan pelayanan supaya sehingga kita bisa sholat duha, kita bisa sholat 5 waktu di masjid itu. Kasihlah itu tukang penjaga WC itu, bila perlu 1 juta 2 juta, biar dia bisa bikin rumah. Jadi karena dia udah sangat mulia menyediakan fasilitas kita untuk menghadap Tuhan yang Maha Kuasa, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedekah-sedekah seperti itu contohnya ya. Infak, sedekah, amal jariah. Yang ketiga itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat seperti kita ini saya sampaikan, saya berbagi ya, kita saling mengingatkan, saling menasehati. Nah, ilmu yang bermanfaat itu ada ilmu yang disampaikan. Kalau yang tidak disampaikan ya hanya manfaatnya untuk diri sendiri saja. Padahal selalu dijelaskan oleh para ustadz ulama, wa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bermanfaat buat orang-orang di sekitarnya, buat orang lainnya. Jazakallah. Hadirin yang berbahagia, semoga kita semua selalu sehat. Jaga kesehatan, banyak-banyak minum air putih. Air putih itu banyak menggerakkan semua sel-sel tubuh kita ya, biar kesehatan kita bagus, ginjal kita bagus. Kalau kita banyak minum air putih dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe yang banyak, bantu share dan komen yang membangun di channel YouTube kita ini, channel dakwah dan doa ya. Hanya sebatas kita mensupport anak-anak negeri ini. Jangan lupa channel kita Dr. Yulian Azhari TV. Barakallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah putih. Jaya selalu.